nama saya Dilma Divania, saya dari 10 Akuntansi 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Saat ini yang disebut sebagai akuntan adalah yang pertama, telah lulus dari pendidikan sastra 1 atau S1 program akuntansi. Yang kedua, telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntan yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Institusi Akuntansi Indonesia atau IAI. Selanjutnya ada 3 golongan pekerjaan akuntan. Yang pertama, akuntan manajemen. Yang kedua, ada akuntan publik. Dan yang ketiga, ada auditor internal. 1. Akuntan manajemen. Akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, tugas pokoknya dalam suatu organisasi antara lain. Yang pertama, melakukan pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, memelihara catatan semua transaksi perusahaan. Yang ketiga, membuat laporan akuntansi secara periodik. Selanjutnya ada akuntansi publik. Akuntansi publik ini melakukan pemeriksaan umum atas pelaporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Lalu memberikan opini atas kewajiban laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Yang ketiga, itu ada auditor internal. Lingkup tugas departemen sangat luas yang meliputi audit keuangan, audit manajemen, audit ketaatan, investigasi khusus, dan audit sistem informasi. Setelah Akuntan Indonesia bernaung di dalam organisasi profesi yang disebut Institusi Akuntansi Indonesia atau IAI, yang sebelumnya bernama Ikatan Akuntan Indonesia, sejalan dengan makin bertambahnya spesialisasi bidang pekerjaan yang dapat digeluti oleh para akuntan, maka terbentuklah substitusi organisasi profesi antara lain nih. Yang pertama ada Institusi Akuntan Publik Indonesia. Yang kedua ada Institusi Akuntan Manajemen Indonesia. Yang ketiga, ada Institusi Akuntan Sektor Publik. Yang keempat, ada Institusi Akuntan Pendidik Indonesia. Selanjutnya nih ada skema karir seorang akuntan. Jadi di akuntan ini ada 2 sektor, yaitu sektor swasta yang terdiri dari akuntan manajemen, akuntan publik, dan auditor internal, seperti yang kita jelaskan yang di awal. Lalu yang satunya itu ada sektor publik. Sektor publik ini terdiri dari akuntan pemerintah, akuntan BUMN atau BUMD, lalu ada auditor inspektorat, lalu selanjutnya ada auditor BPK dan auditor BPKP. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan para akuntan, baik yang bekerja di sektor swasta maupun di sektor pemerintah atau akuntan manajemen, dan sebagian dapat disebutkan suatu profesi karena pertama, memerlukan pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmuwan yang relatif melalui pendidikan formal atau knowledge. Yang kedua, memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khusus dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi atau skill. Yang ketiga, harus mempunyai sikap dan perilaku etis atau attitude. Selanjutnya nih ada struktur etika institusi akuntan Indonesia. Yang pertama itu ada kredibilitas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa, dan keempat ada kepercayaan. Lalu kita lanjut ke prinsip etika IAI atau Institusi Akuntan Indonesia. Saat ini, Kode Etik IAI yang disahkan pada Kongres IAI nomor 8 tahun 1998 terdiri atas 8 prinsip, yaitu diantaranya yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, kepentingan publik, yang ketiga, integritas, dan yang keempat, ada objektivitas. Lalu yang kelima, ada kompetensi dan kehati-hatian profesi. Lalu yang keenam, kerahasiaan, itu yang paling penting sih. Dan yang ketujuh itu ada perilaku profesi, dan yang ke-8 standar teknis. Ya, segitu yang bisa saya simpulkan dari materi yang diberikan Pak Sopyan. Sekian, terima kasih.
Maaf jika ada salah kata dan salah ucap.